Tomorrow by Together membuat sejarah Billboard dengan album K-pop terlama tahun ini melampaui BTS. Mini album Tomorrow by Together Minnesota Thursday Child telah menjadi satu-satunya album K-pop di tahun 2022 yang berada di tanggal lagu selama 12 minggu berturut-turut di tanggal lagu Billboard 200. Album debut di nomor 4 pada Mei 2022 dan masih stabil di nomor 157 saat ini. Minnesota Thursday Child sudah menjadi album K-pop dengan charting terpanjang di Billboard 200 setelah melampaui Proof BTS yang berada di chart selama 8 minggu berturut-turut. Dengan rekor baru ini, Tomorrow by Together juga menjadi artis K-pop kedua setelah BTS Sunbeam mereka yang punya beberapa album chart masing-masing selama 12 minggu di chart Billboard. Grup ini mencapai tonggak sejarah ini sekali sebelumnya dengan The Chaos Chapter Freeze pada tahun 2021 yang memetakan selama 13 minggu berturut-turut. Minnesota Thursday Child juga merupakan album K-pop pertama di tahun 2022 yang menghabiskan 4 minggu berturut-turut di top 60 chart Billboard 200. Tomorrow by Together juga terus mempertahankan posisi mereka di tangga lagu Billboard lainnya termasuk artis Billboard 100, album dunia, penjualan album terkini, dan penjualan album teratas. 2. Foto baru memicu teori tentang girl group K-pop baru YG Entertainment yang akan datang. Dengan begitu banyak girl group K-pop baru yang memulai debutnya pada tahun 2022 dan dengan cepat menjadi populer, ada harapan yang berkembang bahwa YG Entertainment akan mendebutkan girl group baru mereka sendiri tahun ini juga. Belum ada konfirmasi resmi, tapi penggemar perlahan mengumpulkan informasi tentang girl group baru yang potensial. Misalnya, nama mereka yang diduga Baby Monster karena YG Entertainment merek dagang nama tersebut serta Bemon. Bersamaan dengan ini, dua trainee terkenal di label, Vicky dan Jen, diperkenalkan pada tahun 2020 melalui acara Survival China Idol Producer 3 dan diduga akan debut sebagai anggota grup yang akan datang. Mereka bahkan memperkenalkan diri menggunakan nama Baby Monster, semakin membuktikan nama grup potensial mereka. Ada berita bahwa YG Entertainment mengonfirmasi bahwa girl group baru mereka seharusnya debut menjelang akhir tahun 2021. Tapi tanggal itu telah dipindahkan ke 2022 karena tidak ada debut yang terjadi. Sebuah foto terbaru dari apa yang tampaknya menjadi trainee YG Entertainment telah muncul sekarang juga dan membuat penggemar berspekulasi tentang jumlah anggota yang mungkin dimiliki grup itu. Tampak ada 7 gadis dalam gambar menuju gedung YG Entertainment yang mungkin mengindikasikan bahwa grup tersebut akan punya 7 anggota, dikabarkan punya 9 pada satu titik tapi tidak pernah dikonfirmasi. Kita kemungkinan akan terus mencari informasi baru tentang girl group YG Entertainment yang akan datang dalam beberapa minggu dan bulan mendatang, jadi pastikan untuk mengawasi ya. Tiga, Maple Story menggoda video hari pertama Jin bekerja. Jin jelas tidak bisa lebih bersemangat tentang pekerjaan barunya bekerja untuk Nexon. Aku mulai bekerja di sebuah perusahaan besar, kata Jin. Pekerjaan itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi sang idola penggemar lama game MMORPG Nexon, Maple Story. Keterangan Maple Story berbunyi, selamat datang di Maple Story, MMORPG side-scrolling asli, permainan role-playing online multi pemain masif, di mana petualangan epic, aksi, dan teman baik menunggumu. Dengan ratusan jam gameplay, pengalaman bermain peran yang imersif ini akan memungkinkan kamu untuk melepaskan sisi liarmu saat kamu membuat dan melatih pahlawan yang perkasa, menaklukkan ruang bawah tanah yang berbahaya, mengatasi bos yang menakutkan, bersosialisasi dengan temanmu, dan banyak lagi. Di masa lalu, Jin telah mengakui bahwa game itu mempengaruhi kebiasaan makannya dan dia membantu hype seputar Maple Bread dan mengumpulkan merchandise game sendiri sebagai dekorasi. Jin juga pernah bekerja untuk Maple Story sebelumnya, seperti membantu menilai Golden Hand Award, penghargaan desain karakter pertama Maple Story. Maple Story mengumumkan bahwa Jin akan memulai pekerjaan barunya pada 16 Agustus dan menggoda pekerjaannya untuk yang akan datang dengan merilis resume sang idola. Berikut adalah resume yang muncul. Nama Kim Seok-jin, usia 31 tahun, pekerjaan atau area yang dilamar, desainer atau perencana game Maple Story, pengalaman idola selama 10 tahun, hobi Maple Story, menyanyi, nama panggilan Worldwide Handsome, pengalaman profesional, durasi dari 13 Juni 2013, perusahaan Big Hit Entertainment, tugas pekerjaan Bangtan Sonyeondan, BTS, penghargaan waktu 2016, sertifikat Kementerian Kebudayaan, Olahraga, Pariwisata, mendapat Pop Culture Award 2016, negara Republik Korea Selatan. Dan sekarang sepertinya penggemar akan melihat di balik layar pekerjaan baru Jin di Maple Story menggunakan klip pendek Maple Kim Seok-jin bekerja. Dalam klip video pendek, Jin terlihat sangat tampan saat menuju hari pertamanya bekerja.
relatif mengambil nafas dan bahkan menyesuaikan pakaian sebelum dia melangkah ke gedung Nexon. Sama seperti orang yang mungkin bersemangat dan gugup untuk memulai pekerjaan baru. Fans senang bahwa Jin punya kesempatan ini karena dia sangat mencintai MapleStory. Tetap di sini karena pasti akan ada konten yang lebih menyenangkan dan menggemaskan antara Jin dan MapleStory. Di sisi lain, Kim Namgil perlu memilih pesta untuk dihadiri. Nomor 1 fan BTS Jin atau Seo Star Siwon. Aktor Kim Namgil baru-baru ini muncul dengan lawan mainnya Siwon di variety show JJ MMTG untuk mempromosikan film terbarunya Emergency Declaration. Dalam acara itu, JJ memintanya untuk memilih antara Jin dan Siwon. Semuanya dimulai dengan meninjau kembali proyek-proyek masa lalunya, termasuk peran terobosannya sebagai bidam di Queen Sondok. Peran ini membuatnya mendapatkan penghargaan akting seperti Aktor Baru Terbaik Televisi, Baeksang Arts Award, dan Excellence Award Actor, MBC Drama Award. Penampilannya sebagai bidam sangat menarik, sehingga setelah menonton drama ini, Jin menjadi penggemar beratnya dan bercita-cita untuk punya karir akting masa depan pra-BTS-nya. Jin sebenarnya mengejar dan lulus di Universitas Konkuk di Departemen Film dan Seni Rupa. Sejak pertemuan mereka di Golden Disc Award ke-35 pada Januari 2021, Namgil dan Jin tetap berhubungan, menjadi teman baik dan terkadang bertemu satu sama lain. Namgil bahkan mengundang Jin ke pemutaran perdana film terbarunya, Emergency Declaration, yang dihadiri Jin dengan senang hati. JJ sekarang mengajukan pertanyaan sulit kepada Namgil karena Jin dan Siwon berulang tahun di bulan Desember. Pesta mana yang akan dia hadiri seandainya mereka berdua mengadakan pesta di hari yang sama? Awalnya Namgil menawarkan solusi agar mereka mengadakan perayaan bersama yang bisa dihadiri tanpa harus menyinggung satu sama lain. Tapi Siwon mengatakan dia ingin merayakan ulang tahunnya hanya dengan Kim Namgil sebagai tamu spesialnya. Dengan ini Namgil membuat pilihannya dan dia memilih untuk menghadiri perayaan Siwon. Yang keempat, pengawal J-Hope memiliki ancaman ekstra yang mereka butuhkan untuk melindunginya dari dinding. Sementara beberapa perusahaan hiburan Korea dikritik karena tidak memberikan perlindungan yang cukup pada idola mereka, untungnya itu tampaknya tidak menjadi masalah bagi BTS. Untuk artis sepopuler mereka pasti perlu memiliki keamanan yang cukup untuk memastikan mereka aman dari penggemar yang mengamuk dan ancaman lainnya, jadi menyenangkan mengetahui bahwa mereka aman. Sementara penguntit dan anti penggemar kemungkinan merupakan ancaman terbesar bagi idola K-pop, tapi tampaknya pengawal J-Hope punya sesuatu yang lain untuk melindunginya. Sebuah video baru-baru ini beredar di Twitter menunjukkan anggota BTS dengan gembira menyapa penggemar dengan tim keamanan di sekelilingnya. Tetapi ketika dia pergi, dia hampir menabrak pintu yang berputar, tapi untungnya salah satu pengawalnya masuk untuk mencegahnya terjadi. Berdasarkan tanggapan terhadap postingan itu, ini juga bukan pertama kalinya terjadi. Tampaknya J-Hope terganggu oleh lingkungannya ketika ada banyak hal yang terjadi dan tim keamanan siap untuk mencegahnya melukai dirinya sendiri terhadap lingkungannya. Komentar pada postingan asli di Twitter cukup beragam, tapi banyak juga yang sangat kocak. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.